Halo semua, jumpa lagi dengan aku dalam drama aneh berjudul. Ya, dari judulnya saja kalian sudah bisa nebak dong kalau drama ini khusus buat kalian yang sudah mimpi kebanjiran. Jadi, jangan saya jelaskan panjang lebar, langsung saja ke full ceritanya. Nah, drama ini diawali dengan dua sosok anak muda yang berbuat dosa, si Samuel dan Wojin. Tapi saat lagi asik-asiknya nih, sialnya, kurir berjalan ke arah sana. Tapi tenang aja, Wojin hanya bercanda. Namun itu dulu, 7 tahun kemudian mereka yang sudah nikah jadi melarat. Apalagi setelah COVID-19, kondisi perekonomian jadi carut marut. Bahkan banyak warga Korsel yang tidak mampu membayar cicilan rumahnya karena suku bunga yang naik drastis. Dan karena sibuk mikirin keuangan, mereka malah melampiaskan hormon testosteronnya sendiri-sendiri. Malamnya, Samuel pun mengantar Wojin ke hotel untuk kerja. Bukan kerjaan aneh-aneh, tapi Wojin seorang resepsionis hotel yang selalu kesal dengan pelanggan gaya elit ekonomi sulit. 빵 자는데 18만 원이야. 아니 모텔은 그냥 5만 원이면 떡을 치. Sementara Samuel sibuk jadi supir taksi, tapi anehnya ia malah tak ngambil penumpang dan lebih sibuk ngurusin perutnya. Ya, Samuel adalah lulusan universitas terbaik Seoul, pernah kerja di perusahaan ternama, tapi resign demi membangun usaha startup, tapi ujung-ujungnya gagal. Makanya ia berakhir seperti sekarang, yang sudah malas cari uang receh. Nah, saat lagi malas-malasan nih, penumpangnya malah datang sendiri, memaksa diantar ke perbatasan kota dengan bayaran berkali-kali lipat. Jelas dong, Samuel tidak menolak, segera menancap gasnya meskipun menggerutu. Namun, di tengah jalan, si penumpang minta singgah sejam. Lagi-lagi memberi uang agar Samuel menunggunya. Ya, kalau dibayar mahal sih, Samuel nurut aja. Kapan lagi ia bisa selonjoran tapi dapat cuan. Segera memarkir mobilnya di sana, sampai-sampai tak sadar kalau area itu larangan parkir. Alhasil, ia pun ketiduran dan saat terbangun, besoknya, Wojin stres, ingin menjual rumahnya, tapi mengapa harganya turun drastis, jauh dari harga belinya. Sementara Samuel berujung apes, mobilnya kini tak dapat diperbaiki lagi, bahkan asuransinya tidak cair karena parkirnya di area terlarang. Membuat Samuel pasrah dan hanya ngambil bayaran semalam. Nah, biar tak kena marah, ia terpaksa bohong kalau mobilnya tuh sedang diservis seminggu, sibuk membuat kimchi untuk diantarkan kepada sahabatnya. Niatnya sih agar dipinjamin duit. Tapi kan sahabatnya, si Jungso dan Soyeon yang sudah kaya raya, tak selera dengan makanan gituan. Dan justru pamer dengan kehidupan mereka yang serba ada. Bahkan anaknya nih main saham yang pendapatannya seminggu aja lebih besar dari sebulan gaji si Wojin. Tak hanya itu, Soyeon juga pamer tentang hubungan malamnya yang 5 kali seminggu karena libido suaminya sangat kuat. Hanya saja setahun terakhir ia ngeluh karena frekuensinya menurun. 아니 굵기가? 정했냐? Ya, si Jungso memang selingkuh dan sekarang lagi pusing karena selingkuhannya itu dari tadi tidak ngebalas chatnya. Samuel sih tak peduli itu karena di pikirannya hanya ingin pinjam 100. Tapi belum sempat ngomong, si Jungso malah mengajaknya membuntuti selingkuhannya yang ternyata lagi asik nonton bisbol bersama sang suami. Ya, memang aneh si Jungso ini. Kalau selingkuhannya lebih muda mah wajar. Tapi ini sudah ani-ani. Yang marah karena Jungso terlalu bucin. Pokoknya Jungso tak boleh mengganggunya sekarang karena waktunya dia bersama sang suami. Alhasil di jalan pulang karena kesel, Jungso melampiaskan dengan meledek Samuel yang sarjana tapi malah jadi supir taksi. Namun Samuel tak peduli asalkan dapat dipinjemin duit, menceritakan masalahnya yang harus segera beli mobil biar istrinya tuh tidak tahu kegoblokannya semalam. Sialnya, Jongsu malah omong-omong doang, meledek kerjaan orang tapi tidak mau ngebantu. Besoknya, Wojin yang curiga jangan-jangan suaminya selingkuh juga. Akibat sudah lama tak berhubungan, mulai membersihkan dirinya biar si kunyuk terangsang. Tapi kan Samuel lagi pusing mikirin mobilnya, jadi mana sempet mikirin gituan. Alhasil dia dituduh berselingkuh, tapi karena malas ditekan, Samuel malah keceplosan. 바람은 무슨 바람이야. 바람도 여유가 있어야 피우는 거지, 정수처럼. 뭐라고?
Akibatnya, Wojin marah karena sebagai perempuan tuh, ia tak mungkin membiarkan sahabatnya diselingkuhin, membuat si kunyuk panik sendiri. Singkatnya, setelah memikirkan matang-matang, ia pun menghubungi Soyeon, tapi belum sempat bicara, Soyeon malah kasihan duluan. 혹시 그거 침수됐다면서요. 그 보험도 안 된다면서요. 어떡해. 네? Ya, rupanya si Jungso juga membocorkan masalah Samuel kepada istrinya. Sementara Samuel dengan polosnya menceritakan keceplosannya itu kepada Jungso, membuat Jungso marah. Tapi daripada rumah tangganya hancur, ia segera ke tempat Wojin, memohon agar perselingkuhannya tidak dibocorkan. Tapi karena Wojin pura-pura tak peduli, ia pun segera mengambil HP-nya, bersedia mentransfer 30 juta won. Jelas dong, Wojin pura-pura jual mahal, biar si buaya nangis-nangis dulu. Barulah ia setuju. Tapi karena itu, Jungso marah kepada Samuel, bahkan memutuskan persahabatan mereka. Namun, Wojin tak peduli. Lagian, orang-orang seperti mereka tuh tak pantas jadi sahabat. Dan yang terpenting, mereka butuh cuan untuk membeli taksi baru, membuat Samuel terkejut. Ternyata si buaya itu membocorkan juga rahasianya. Nah, dengan uang tadi, mereka akhirnya dapat mobil yang jauh lebih bagus dari sebelumnya. Berpikir bagaimana kalau mereka memulai pekerjaan seperti tadi, mencari tukang selingkuh dan mengancamnya. Kan selain dapat cuan, mereka juga dapat membasmi para buaya darat. Nah, di sebuah parkiran, insiden mobil bergoyang terjadi akibat buaya darat bernama Byung-woo berselingkuh dengan rekan kerjanya bernama Gayong. Lalu, dengan kata-kata bualan sok romantisnya, si buaya berjanji akan selalu cinta, padahal sudah punya bini di rumah, dan merekalah korban selanjutnya. Nah, pagi-pagi si Samuel sudah dapat masalah serius, di mana ketiga saudara perempuannya menyalahkan kehidupan Samuel yang miskin, padahal mereka ingin merayakan ultah sang ayah yang ke-70. Jadi, mereka bertiga dengan sok pamernya nyumbang 20 juta won, dan Samuel yang tak bisa diharapkan dapat membayarnya jika sudah punya duit. Tak hanya itu, mereka juga menyalahkan Wojin yang menjadi penyebab kehidupan adiknya melarat, dan Samuel hanya bisa terdiam menerima ledekan itu. Di lain sisi, Wojin bersama kakaknya, kita panggil Wati, lagi asik nonton kompetisi piano, di mana anak Wati yang jadi pesertanya tampil sangat baik, bahkan meraih juara pertama. Tapi bukannya senang, si Wati malah sedih karena tak punya duit bahkan untuk memberi baket kepada putrinya. Yah, ia tahu kalau anaknya memang berbakat, tapi kan biaya buat mengantar anaknya menjadi pemain piano profesional tidak main-main. Les piano sebulan aja ia sudah kelimpungan, apalagi mengirim anaknya sekolah ke luar negeri. Sehingga 나 앞으로 돈 좀 생길 것 같아. 진짜 도울게. ya, sekarang Samuel sibuk mencari korban terbaru, mangkal di kafe mahal, memastikan targetnya adalah orang kaya. Tapi saat mengikutinya, ternyata orang itu adalah jaksa. Jelas dong, ia ketakutan, segera melaporkannya kepada Wojin kalau mereka tuh harus cari korban terbaru yang lebih aman. Secara kebetulan, Wojin membersihkan kamar yang dipakai selingkuh semalam, dan pelanggannya lupa jam tangan. Alhasil, ia pun menghubungi pemiliknya untuk segera datang mengambil. Dengan begitu, Wojin dapat mengetahui alamat korban yang tak lain adalah si Gayong. Segera mengabari Samuel untuk bergerak, sehingga Samuel yang sudah standby sejak tadi muncul di depan hotel sebagai supir taksi yang mengantar si Gayong bertemu dengan si buaya. Dan Samuel segera memotret kemesraan mereka. 어떻게 맨날 붙어 있는데 떨어지기가 싫으냐? Gayong sendiri memberi bunga sebagai perayaan hari jadi ke-200. Tapi si buaya menolak, takut istrinya di rumah curiga, membuat Gayong sedih. Singkatnya, setelah membuntuti si buaya, Wojin pun datang ngebantu, dan betapa terkejutnya mereka. Ternyata istri si buaya lagi mengandung, membuat mereka marah. Pokoknya si buaya itu harus segera dibereskan. Alhasil, untuk tahu tempat kerjanya, mereka terpaksa nginap di motel dekat sana, biar dapat segera membuntuti si buaya besoknya. Tapi karena kebiasaan masa muda dulu, si Samuel malah nyewa kamar suite, padahal kan mereka sudah tak pernah gituan. Jadinya mereka membahas hal tersebut, mulai saling merayu, siapa tahu mereka bernafsu. 손가락이 웬만한 꽃보다 나을걸?
Tapi setelah berkali-kali dicoba, ternyata tak berhasil. Besoknya, mereka pun membuntuti si buaya yang ternyata kerja di pembiayaan, begitupun si Gayung. Dan mereka pura-pura selfie untuk memotretnya. Nah, saat jam makan siang, Gayung terlihat berlari ke parkiran. Dan memang benar, mereka lagi-lagi kerja kelompok di mobil sambil makan. Tak sadar dengan Samuel yang ngerekam sejak tadi. Begitupun Wojin yang ngerekam dari mobil yang parkir tepat di depannya. Singkatnya, mereka pun membuat surat ancaman, menyuruh si buaya menaruh 20 juta won di box pemadam Jumat siang jika tidak mau perselingkuhannya dibongkar. Hanya saja Samuel kepikiran kalau 20 juta won itu terlalu gede bagi karyawan seperti buaya itu. Jadinya setelah berdiskusi panjang lebar, mereka menurunkannya jadi 15 juta. Dan yang terpenting, si buaya tak boleh ngelapor ke polisi. Dengan begitu, Samuel pun mengantar paket tersebut, membuat si buaya terkejut menerima iPad berisi rekaman perselingkuhan mereka. Alhasil, malamnya ia cerita kepada Gayung, meminta agar Gayung membantu ngebayar setengahnya. Jelas dong, Gayung menolak. Toh ia justru senang jika si buaya cerai agar dapat menikahinya. Alhasil, mereka pun bertengkar, apalagi si buaya mulai mengungkit pemberiannya selama ini. Dan karena tak ada titik temu, mereka pun berakhir putus. Singkatnya, hari yang ditunggu pun tiba. Wojin masuk ke dalam gedung untuk memastikan kalau tak ada polisi di sana. Sementara Samuel mengawasi dari parkiran, di mana si buaya benar-benar menaruh uang itu di dalam box. Masalahnya, seseorang dengan postur seperti polisi berjalan ke arahnya, membuat Samuel gemetaran. Padahal mah orang itu hanya ingin ngambil sesuatu di mobil sebelah. Nah, karena sudah kepepet, si Samuel segera mengambil uang tersebut menggunakan helm. Kan orang-orang di sana jadi bingung. Ada ya orang nyetir mobil pakai helm. Nah, di rumah ternyata si buaya hanya memberi uang 7 juta, lengkap dengan surat permintaan maaf karena hanya punya segitu. Berjanji akan tobat dan tak selingkuh lagi, asalkan mereka tidak membongkar perselingkuhannya. Ya, tak masalah sih, 7 juta juga sudah gede bagi mereka. Di mana Samuel langsung membawa ayahnya buat operasi alis, sekaligus merayakan ultah di restoran mewah. Wojin juga membawa skincare mahal buat ipar-iparnya yang selalu meledek. Tak hanya itu, Samuel memberikan minuman mahal kepada sang ayah, membuat saudara-saudaranya akhirnya terbungkam. Setelah itu, Wojin memberikan uang kepada kakaknya. Sesuai janjinya kemarin, setidaknya ada satu orang di keluarganya yang benar-benar sukses. 미안해, 진아. 잘 쓸게. Nah, seperti biasa, di awal kasus pasti ada tukang selingkuh yang kerja kelompok. Tapi kali ini pelakunya adalah pria dan wanita tua, Si Kang dan Yong-e, masing-masing memiliki pasangan dan entah karena apa mereka berselingkuh. Namun, saking semangatnya ngevakum, rahang si Yong-e malah keseleo. Jelas dong si Kang panik, ingin segera memanggil ambulans, tapi Yong-e menahannya, karena ia tidak mau kepergok di hotel, yang pasti akan membahayakan kekasihnya, membuat si Kang tambah sayang dan pamit pergi. Di lain sisi, mereka mulai mencari cara bagaimana mengembalikan hasrat, agar hubungan mereka langgeng. Bahkan kali ini, si Samuel pakai baju militer, begitupun si Wojin pakai baju ABG. Tapi karena persoalan beda pendapat tentang pakaian itulah membuat mereka malah bertengkar. Jadinya seperti biasa, jika Wojin marah pasti minggat dari rumah, segera ke hotel buat nginap, tapi malah bertemu si Kang. Jelas dong melihat gerak-gerik serta barang yang dipakai, Wojin ngerti kalau si Kang ini orang kaya yang berselingkuh. Apalagi tahu ada wanita yang memanggil ambulans di kamar yang dibayar si Kang. Alhasil, besoknya meskipun masih marah nih, si Wojin mengajak Samuel kerja secara profesional. Dan karena duit kemarin sudah hampir habis, Samuel terpaksa setuju. Apalagi tahu kalau calon korbannya orang kaya. Dengan begitu, mereka pun mencari tahu di mana secara kebetulan nama lengkap si Kang ternyata ada di internet sebagai pengusaha batu pahat. Dan setelah datang ke lokasi, memang benar dialah korban yang dimaksud. Sehingga saat membuntutinya, Samuel jadi tahu kalau pemilik usaha itu adalah mertua dan si Kang yang mengurusnya hanya dianggap sebagai pesuruh. Makanya dia selingkuh.
Singkatnya, di akhir pekan, Samuel dan Wojin bingung saat membuntuti mereka yang selingkuh, tapi malah naik gunung. Ya, mereka mengunjungi kuburan anjing kesayangan si Yong-e, di mana si Kang berusaha menghibur kesedihan selingkuhannya itu. Setelahnya, mereka malah nyebrang buat nginap di hotel tengah laut. Jadinya, Samuel dan Wojin terpaksa bela-belain ke sana demi mendapatkan banyak bukti. Malamnya, hal yang ditunggu-tunggu pun terjadi. Si Kang mulai melancarkan rayuan, dan karena sudah tak tahan, Yong-e melepaskan pengaman rahangnya. Tak peduli mau sakit, yang penting kerinduannya terpuaskan malam ini. Masalahnya, mereka masuk ke kamar. Jadinya, Samuel tak ada pilihan selain nyebrang pakai pelampung. Padahal kan, dia tak tahu berenang. Untungnya sih berhasil sampai di sana. Diam-diam merekam pertempuran ganas itu. Tapi jelas dong, Samuel panik. Terpaksa lompat ke laut dan sembunyi di bawah sana daripada ketahuan. Namun karena terlalu lama di air, ia malah kedinginan. Tapi karena itu mereka akhirnya baikan, saling minta maaf, bahkan mencoba saling merayu. Siapa tahu kali ini berhasil. Benar sih, mereka mulai terpancing. Tapi saat mencoba, mereka malah lupa caranya. Saking lamanya tidak gituan. Singkatnya, setelah mencetak semua bukti, Samuel pun menaruh surat ancaman itu di kuburan si anjing. Dan Yong-e menjawabnya dengan menaruh balasannya di sana. Samuel pun dengan semangatnya mengambil, namun isinya malah bukan uang, tapi surat curhatan si Yong-e. Jadi, selama ini Yong-e hidup menderita, kerja siang malam di restoran, tapi bukannya dapat kasih sayang, suaminya malah menganggapnya seperti babu. Bahkan anaknya pun tak pernah memperhatikannya. Untung ada anjing peliharaan yang selalu menemani. Namun suatu ketika anjingnya meninggal, membuatnya sangat sedih sehingga ia naik gunung menguburnya di sana. Tapi angin yang berembus malah meniup rambut palsunya. Jelas dong, Yong-e malu, tapi bukannya meledek, si Kang malah menunjukkan rambut aslinya juga. Membuat mereka akhirnya saling jatuh cinta karena masing-masing menemukan kasih sayang yang tidak pernah dirasakan selama ini. Jadi, Yong-e tak peduli dengan ancaman itu. Mau dibongkar pun tidak masalah. Alhasil, mereka mengalihkan ancaman kepada si Kang yang menyuruh Samuel datang di rumahnya nanti malam jika ingin uangnya. Jelas dong, Wojin tidak mengizinkan. Takutnya terjadi apa-apa. Tapi Samuel justru yakin kalau si Kang pasti menepati janjinya. Dengan begitu, malamnya ia pun ke sana. Namun, ya rupanya tua-tua begitu, si Kang jago tinju. Bahkan mematahkan gigi si Samuel yang nangis-nangis minta maaf. Jadinya wajahnya bonyok, tapi si Kang tetap mengajaknya minum dan membicarakan masalah uang tersebut. Ya, ia akan memberikan $50.000 itu, tapi dengan syarat Samuel harus tanda tangan kontrak fiktif biar mertuanya tidak curiga. Karena sebenarnya si Kang bukan takut dengan ancaman itu, tapi ingin membuktikan rasa cintanya kepada Yong-e. Nah, melihat Samuel keluar dari sana dengan babak belur, Wojin jelas nangis-nangis. Tapi melihat uangnya sudah ditransfer, mereka sangat senang, tak peduli mau bonyok, asalkan dapat uang dengan mudah. Ya, kali ini beda dari sebelumnya. Tukang selingkuhannya tuh dari kaum sejenis. Yang tomboy bernama Chowon dan satunya bernama Soji. Tapi belum puas, mertua Soji malah nelpon menyuruhnya cepat pulang. Membuat Chowon kesel. Jadinya mereka bertengkar sepanjang jalan. Bahkan saat sampai di depan apartemen Soji, si Chowon masih saja mengikutinya. Alhasil karena takut kepergok, Soji memutuskannya. Membuat Samuel yang kebetulan jadi supir taksinya tadi kebingungan. Apa bisa pasangan selingkuh seperti itu jadi korbannya? Besoknya karena sudah berbulan-bulan tak dapat korban, mereka terpaksa ngirit, rela panas-panasan dalam rumah. Dan karena sudah tak tahan, Samuel pun menceritakan kisah semalam. Jelas dong, Wojin bersemangat, tak peduli kaum sejenis, asalkan bisa cuan. Alhasil mereka pun mencari tahu calon korbannya. Bingung melihat si Chowon yang tiap pulang kerja pasti nangis-nangis seperti orang patah hati. Tapi saat melihatnya kerja, mereka terkejut dong. Ternyata si Chowon adalah seorang stuntman. Yang jelasnya kalau mereka ketangkep pasti akan berakhir di rumah sakit. Namun melihat si Chowon menancap motornya,
Mereka segera mengejarnya. Dan ternyata si Chowon pergi ke sebuah gereja tempat kekasihnya beribadah. Tentu saja melihat Chowon di sana, Soji sangat gelisah, apalagi mertua dan suami ada di sampingnya. Ia pun pamit ke WC biar dapat berdua dengan si Chowon, membicarakan hubungannya. Dengan begitu, Wojin segera ke sana merekam pembicaraan tersebut. Begitupun Samuel memotret dari luar. Nah, Chowon pun memasang tampang memelasnya. 이러다 망가져서 죽을 것 같더라고. 그래서 왔어. Membuat Soji luluh dan akhirnya mereka balikan. Sayangnya Samuel tak mampu mengambil gambarnya karena terhalang dinding. Sehingga mereka berusaha mencari tahu tentang Soji yang menjadi target ancaman. Di mana Samuel segera membuntutinya sampai-sampai harus selif dengan mereka. Dan dengan begitu ia bisa tahu di apartemen mana Soji tinggal serta apa kegiatannya. Ya, Soji hobi membuat sabun. Tapi karena itu sabun untuk iparnya yang ingin nikah, ia malah meludahinya. Tanda kalau Soji benci dengan keluarga suaminya. Bagaimana tidak, meskipun suaminya anak sulung, dia malah dijadikan seperti pembantu di sana. Pokoknya mulai dari masak sampai seserahan iparnya yang ingin nikah, dia juga yang harus ngurusin. Tapi Soji bukanlah orang yang bodoh, selalu diam-diam nguping, di mana secara kebetulan mertuanya membocorkan rahasia kepada anaknya yang mau nikah itu, mengambil emas yang disembunyikan di kulkas, biar anaknya dapat menjadikan itu seserahan kepada keluarga calon suami. Padahal kan emas tersebut adalah seserahan Soji dulu yang harusnya untuk suami Soji. Alhasil ia yang kesel melampiaskannya di samsak, dan pastinya Chowon sangat senang menjadi orang yang bisa menghibur Soji. Mereka bahkan ingin saling memetik mangga, membuat Samuel dan Wojin senang akhirnya punya kesempatan merekam buktinya. Sialnya belum sempat klimaks, suami Soji malah nelpon, membuat mereka panik. Untung masih bisa sembunyi. Dan Chowon yang terlanjur emosi tidak melihat mereka. Dengan begitu mereka pun mengirim surat ancaman. Tapi Soji malah mengira itu ulah si Chowon, segera menemuinya. 장난이지? 너인지 아닌지 확인하려고 온 거야. Jelas dong dituduh seperti itu, Chowon tak terima, apalagi Soji menjadikan itu alasan untuk putus. Jadinya Chowon berjanji akan membuktikan kalau orang yang ngirim ancaman tersebut bukanlah dirinya. Singkatnya, untuk memenuhi ancamannya, Soji pun membuat imitasi emas dari sabun angsa. Lalu saat mertuanya mengundang teman-teman gereja di rumah, ia pun diam-diam menukarnya, lalu segera menaruhnya di motor, sesuai pesan ancamannya. Alhasil setelah Soji pergi, Samuel dan Wojin segera mengambilnya. Senang mengira misi kali ini sangat mudah, padahal kan Chowon sejak tadi mengejar. Menyadari itu, mereka jelas panik, terpaksa masuk gang, lalu beruntung mereka tak kenapa-kenapa, segera masuk ke mobil dan kabur dari sebelah. Nah, Wojin pun memancing si Chowon sehingga Samuel dapat mengambil motornya. Tapi melihat Wojin hampir terkejar, ia pun segera mengalihkan perhatian Chowon, memperlihatkan kalau tas itu ada di tangannya. Jelas dong Chowon mengejarnya, membuat Samuel sangat panik sampai-sampai tak melihat mobil di depannya. Chowon pun mengambil tas tersebut, tapi ternyata kosong. Segera kembali ke tempat tadi berhasil menemukan Wojin yang tak bisa apa-apa. Bahkan kali ini giliran Wojin yang ditonjok hingga bonyok. Jadinya ia terpaksa minta maaf dan menyerahkan emas itu. Sehingga Chowon mengabari Soji tentang hal tersebut, tapi 그 사람들 그냥 보내줘. 가방도 그냥 주고. ya, Soji memang ingin membuat keluarga suaminya kesal, tak peduli dengan emas tersebut. Yang penting mereka tetap bersama, meminta Chowon segera menjemputnya. Jelas dong si Chowon sangat bersemangat menyerahkan emas itu lalu pergi dari sana. Nah, meskipun senang mendapatkan emasnya, Wojin sangat ketakutan setelah melihat apa yang menimpa suaminya. Beruntung Samuel masih bisa diselamatkan meskipun dikhawatirkan terjadi gegar otak. Singkatnya, setelah agak mendingan, Wojin pun menjual emas tersebut. Sementara Samuel nampak aneh menelpon seorang wanita bernama Minso, mengabari kecelakaan yang menimpanya dan 민수 씨 생각이 나더라고요. 우리 만날래요? nah, wanita inilah bernama Minso.
yang tinggal di samping apartemen Samuel, di mana Minso hidup bersama suaminya yang hanya pulang di akhir pekan. Jadi batinnya tidak terpuaskan, apalagi suaminya tuh harus minum obat dulu sebelum menanam singkong. Tapi sudah bertahun-tahun dicoba, mereka belum saja mendapatkan anak. Karena itu Minso yang resah teringat lagi dengan kisah lamanya, mencoba menghubungi Samuel sehingga si Samuel yang baru sembuh langsung curhat tentang kecelakaannya. Karena itu Samuel pun bergegas keluar menemui Minso dan malah pergi jalan-jalan bersama. 다시는 못 볼 줄 알았거든요. 반가워요. Di lain sisi, Wojin yang pulang tidak sengaja melihat orang aneh yang mengintip di rumahnya, bahkan mencoret di depan pintunya. Jelas dong, ia panik mengira itu salah satu korbannya yang ingin balas dendam. Segera menghubungi Samuel, tapi tidak diangkat. Alhasil, ia pun ke rumah sakit, bingung karena Samuel menghilang. Menghubunginya sekali lagi, tapi Samuel malah bohong kalau sudah mau tidur. Jadinya, ia mulai curiga, tapi masih berusaha untuk tetap percaya. Besoknya, ia pun menghapus coretan tersebut, sekaligus memasang CCTV biar tahu wajah pelakunya. Setelah itu, ia menjemput Samuel di rumah sakit karena dirinya harus diantar kerja. Ya, setelah insiden kemarin, mereka memutuskan untuk rehat mencari korban, sehingga Samuel juga harus menjalani rutinitasnya sebagai supir taksi. Namun tak berapa lama, Wojin melihat hal yang aneh di CCTV, di mana seorang wanita senyum-senyum mengetuk pintu rumahnya, dan Samuel yang keluar malah pergi bersamanya. Jelas dong, Wojin panik segera menghubunginya, tapi lagi-lagi Samuel bohong kalau lagi nyupir. Alhasil, ia pun memutuskan cuti dari kerjaan, segera pulang memeriksa buku-buku Samuel, dan akhirnya menemukan foto pelakor tersebut, membuat dunianya hancur berantakan. Nah, untuk memastikannya, ia pun memutuskan membeli mobil baru untuk membuntuti si Samuel. Teringat saat dulu Samuel menyatakan cintanya, membuat hari-harinya menjadi sangat indah setelah berkali-kali disakiti mantannya. Makanya ia sekarang bertanya-tanya mengapa pria yang dulu sangat perhatian itu dan penurut kepadanya jadi selingkuh. Tapi setelah berjam-jam membuntuti, Samuel tidak bertemu seorang pun, bahkan nyantai aja di bawah jembatan tanpa ngambil penumpang. Tapi bagaimana Samuel mengenal wanita tersebut? Ya, kisahnya dimulai setahun yang lalu saat dia asik cuci mobil. Secara kebetulan, Minso yang juga cuci mobil di sampingnya kehabisan sabun, terpaksa minjem punyanya. Dan karena tak enak dikasih gratis, Minso pun membantu Samuel mengeringkan mobil. Nah, pertemuan kedua saat Samuel ingin masuk rumah, Minso keluar dari rumah, baru tahu kalau mereka tetanggaan. Jadinya, Minso mulai memberi berbagai macam bingkisan, mulai dari bir sampai semangka. Alhasil, karena sering bertemu, mereka pun jadi tambah akrab. Apalagi suami Minso hanya sekali seminggu di rumah. Begitupun istri Samuel, sibuk kerja dari siang hingga malam. Tak sampai di situ, mereka bahkan saling membantu untuk membersihkan rumah, membuat perasaan mereka saling bertumbuh. Apalagi terkadang pantat mereka saling ketemu. Namun suatu hari, saat Samuel membantu di rumah Minso, suaminya malah datang. Jelas dong, meskipun tidak ngapa-ngapain, mereka jelas panik. Beruntung Samuel masih sempat sembunyi di balik mesin cuci. Masalahnya, si suami malah pengen nanam singkong, membuat Minso tak ada pilihan mengganti obat kuatnya menjadi obat tidur. Dengan begitu, Samuel pun terselamatkan. Hanya saja, insiden tadi membuat Samuel sadar kalau apa yang mereka lakukan itu salah. Memutuskan untuk tidak menemui Minso lagi, bahkan saat ingin cuci mobil dan Minso ada di sana, ia memilih pergi, membuat mereka selalu sedih karena tidak pernah bertemu hingga sekarang. Nah, Samuel pun terbangun karena Minso tiba-tiba menghubunginya, sehingga ia segera ke apotik membeli sesuatu, membuat Wojin tambah penasaran, apalagi Samuel balik ke apartemen, bukan ke rumahnya, tapi ke rumah Minso. Jadinya, Wojin benar-benar kecewa melihat dengan mata kepala sendiri, suami yang dipercayainya itu ternyata selingkuh, bahkan masuk ke rumah si pelakor. Jelas dong, ia sangat murka, segera menyiram rumahnya dengan bensin, ingin membakarnya sekalian. Nah, sebelum lanjut, kita kembali ke masa lalu, saat mereka baru pertama pacaran.
Keduanya saling jaim dan malu-malu. Meskipun begitu, karena hanya berdua, pastinya setan menggoda mereka. Hingga terjadilah hal yang mereka ingin-inginkan. Tapi setelah 3 tahun menikah, Otong si Samuel mulai bosan bersarang di tempat yang sama. Karena itu, Wojin berbenah diri, bela-belain beli gaun cantik biar Samuel tertarik. Namun setelah dicoba, ternyata tidak mempan. Membuat Wojin mulai kecewa, menganggap kalau Samuel tuh tidak cinta lagi kepadanya. Jelas dong Samuel membela diri, alasan kalau itunya lemas karena pengaruh obat anti rontok. Tapi Wojin tetap tak terima dan seperti biasa, Wojin yang ngambek minggat dari rumah. Nah, kembali ke sekarang, Wojin tersadar akan tingkah gilanya. Tak jadi membakarnya, tapi ia tiba-tiba punya ide cemerlang, di mana besoknya ia membuat surat pengancaman dan menaruh di kotak surat Minso. Ia menjadikan Minso sebagai korban perasannya, mengancam akan membocorkan perselingkuhan tersebut kepada suami Minso jika tidak memberikannya uang. Alhasil, Minso yang ketakutan langsung menaruh uang tersebut, sehingga Wojin dapat mengambilnya dengan sangat mudah. Ia pun pulang sengaja menunjukkan tas tersebut kepada Samuel, menjelaskan kalau ia baru saja mendapat mangsa empuk, yaitu tetangga wanita yang berselingkuh dengan seorang supir taksi miskin. Jelas dong Samuel tersinggung. 바로 옆집이잖아, 이 씹새끼야! 너 아무래도 안 되겠다. Ya, itulah yang ditunggu-tunggu si Wojin. Yang jelasnya kalau isi tas tersebut adalah uang, berarti Samuel benar-benar selingkuh. Dan saat dibuka, isinya memang uang. Membuat Wojin sangat sakit hati, tapi Samuel malah mengelak. Alhasil mereka bertengkar, namun 2년 전에 너 가출했던 날 ya Samuel akhirnya membongkar bahwa ia melihat apa yang dilakukan Wojin 2 tahun yang lalu. Jadi saat gagal bercocok tanam waktu itu, Wojin sangat kecewa, segera mengganti bajunya dan pergi dari rumah. Tapi karena masih gelisah akibat batinnya tidak terpuaskan, ia pun mencari pelampiasan, memeriksa nomor para mantannya, dan akhirnya menemukan satu mantan bajingan yang sangat cocok, di mana mantannya itu mengajaknya ke hotel. Awalnya ia masih mikir, tapi ujung-ujungnya ia malah ke sana juga, sok-sok hanya ingin bercerita, tapi saat digoda, ia malah terpancing. 나 너한테 감정 없다. Masalahnya, Samuel yang khawatir sejak tadi mengikutinya, bahkan menunggunya di depan hotel selama sejam. Membuat Samuel sangat kecewa mengapa bininya tega melakukan itu. Tapi demi keberlangsungan pernikahannya, ia pura-pura bodoh waktu itu. Namun sekarang, tak ada yang perlu disembunyikan lagi. Menyuruh Wojin ngaku aja. Alhasil, Wojin pun minta maaf. Ngaku melakukannya sekali dengan mantannya itu. Tapi seperti biasa, wanita tidak mau disalahkan. Apalagi Samuel jelas-jelas tertangkap basah berselingkuh dengan tetangga. Namun Samuel tetap tidak mengaku. Bercerita kalau mereka hanyalah teman yang saling bantu bersih-bersih. Dan semalam ia hanya membelikan obat buat Minso dan menjaganya hingga tertidur. Intinya tak terjadi apa-apa karena Samuel menjaga pernikahan mereka. Tapi karena Wojin masih saja marah, ia yang kesel akhirnya ngaku kalau memang ia punya perasaan kepada Minso karena 10분에 한 번씩 변하는 네 기분 맞춘다고 나 막 조마조마 안절부절 막와막 심증 걸릴 것 같아. ya pokoknya mereka akhirnya saling mengungkap keresahan selama ini. Bahkan gelut karena Samuel ingin mengembalikan uang tersebut, di mana Samuel yang berhasil mendapatkannya segera kabur dengan taksinya. Jelas dong Wojin tidak membiarkannya. Ya, Wojin bahkan memukul pintu mobil Samuel, lalu mengambil tas tersebut. Dan karena sudah sangat marah, ia malah menghamburkan uang itu di jalan. Membuat orang-orang di sana sangat senang karena dapat bansos gratis dari pertengkaran suami istri yang akhirnya cerai ini. Singkatnya, apartemen mereka pun terjual. Namun saat itu, orang aneh tersebut lagi-lagi muncul. Tapi tahu kalau pemilik aslinya pindah, ia tidak jadi mencoret pintunya. Ya, rupanya orang itu adalah tukang galon. Kesal karena Samuel dan Wojin selalu memesan air galon yang banyak, sehingga ayahnya setengah mati ngangkat air sampai ke atas sana. Tapi itu tak penting, karena Samuel kini kembali ke kampung, membantu perkebunan stroberi ayahnya.
Nah, tahu kalau apartemennya laku, mereka akhirnya bertemu lagi, di mana Wojin mengajaknya makan. Tapi tiba-tiba ia meminta Samuel tidak menatapnya dan hanya mendengarkannya. Ya, setelah pisah, Wojin benar-benar menyesal dalam menyia-nyiakan pria sebaik Samuel, mengingat bagaimana bahagianya mereka saat membeli apartemen tersebut, bisa punya rumah dan tinggal bersama untuk pertama kalinya, di mana selama ini Wojin berpikir bahwa dirinya yang selalu ada di samping Samuel sudah cukup membahagiakannya. Tapi nyatanya salah. Samuel selalu kesepian karena sikapnya yang egois. 우리가 이렇게 된 거 내 잘못이야. Seketika hal itu membuat Samuel nangis juga, minta maaf atas kesalahannya selama ini. Tapi mau diapa, kisah yang mereka perjuangkan sudah jadi nasi basi. Dan satu-satunya jalan, mereka harus saling merelakan. Singkatnya, malam Natal pun tiba, di mana Wojin memutuskan tinggal sendiri. Namun tiba-tiba Samuel muncul, memberikannya stroberi. Dan seperti biasa, Samuel selalu membersihkan apa yang diberantakin si Wojin. Setelah itu, mereka pun mulai bercerita panjang lebar apa yang telah dilalui semenjak mereka pisah. Namun tak berapa lama, tangan mereka malah bersentuhan. Jadinya, perasaan yang telah lama dipendam tidak lagi tertahankan. Ya, begitulah lika-liku berumah tangga yang tak selamanya bahagia, karena pasti ada bumbu-bumbu pertengkaran yang tidak terhindarkan. Dan terkadang kita baru merasakan cinta kepada seseorang saat kita sudah kehilangan. Sekian dari saya, sampai jumpa di drama terbaru lainnya.